Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 836. Ya, Jacob menjawab dengan penuh semangat. Poinnya adalah, suami sudah mati. Haha, bukankah Tuhan membantuku? Charlie mengangguk, tetapi berkata lagi, ayah, tapi ibu belum mati. Ekspresi Jacob tiba-tiba menjadi dingin lagi, dan dia berkata dengan malu, jangan salah paham, aku tidak mengutuknya sampai mati. Setelah mengatakan itu, Jacob menghela napas dan berkata, jika kamu mengatakan bahwa dia, seperti Hannah, telah kawin lari dengan seseorang, itu akan lebih bagus. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hati Jacob mungkin semua berbalik ke Matilda, yang akan kembali ke China. Dia memiliki perasaan samar-samar untuk Elaine, sekarang telah hilang. Jadi, Charlie menghela napas. Akan lebih bagus jika Claire bisa menerima bahwa hilangnya ibunya adalah karena kawin lari dengan orang lain. Jika Claire dengan durasi yang sama seperti Jacob, dia bisa dengan mudah membuat Elaine menguap dalam hitungan menit. Bagi orang-orang seperti Elaine, akan lebih murah baginya untuk menghemat makanan, minuman, dan perumahan. Akan lebih baik mengirimnya ke penambangan batu bara. Dia akan menggali batu bara bersama Hannah. Hannah mungkin membenci Elaine sampai mati. Jika Elaine juga dikirim ke sana, Elaine bisa mengalahkan puluhan kali sehari. Sayang sekali Claire terlalu baik. Sangat baik untuk menoleransi Elaine terlalu banyak. Jacob dalam suasana hati yang sangat baik. Makan dan minum sendirian. Sangat senang. Dia terus mengajak Charlie untuk minum bersamanya. Tetapi setiap Charlie mengambil gelas bir, dia membuangnya saat Jacob tidak menyadarinya. Bagaimanapun juga, malam ini akan menjadi malam pertama dia tidur bersama Claire. Dia masih berharap bisa menikahi Claire sepenuhnya. Bukankah akan terlalu mengecewakan jika minum alkohol? Jacob sudah cukup makan dan minum, dan sudah lewat pukul 10 malam. Claire menghubungi Charlie menanyakan pencariannya. Charlie harus berkata, kami belum bisa menemukan ibu. Sepertinya ibu tidak keluar untuk bermain mahjong. Kamu di mana? Claire berkata dengan cemas. Saya juga mencari beberapa teman ibu. Saya juga belum menemukan petunjuk apapun. Charlie berkata, ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami malam ini. Ayo pulang dan tunggu informasi dari polisi. Saya yakin mereka akan membantu mencarinya. Bagaimana ekosistemnya? Hei, Claire menghela napas dan berkata, baiklah, saya dan Lauren akan kembali sekarang. Kamu dan ayah kembali juga. Oke, Charlie. Menjawab lalu menutup telepon dan berkata kepada Jacob, ayah, ayo pergi. Jacob menamparkan pahanya dan berkata sambil tersenyum, pergi, pulang, mandi, dan tidur. Kamu akan menemaniku ke bandara besok pagi. Charlie bertanya kepadanya, apakah kamu ingin aku menemani? Tentu saja, Jacob berkata. Matilda datang bersama putra. Kami ingin mengenang masa lalu. Putranya tidak ada teman secara keseluruhan, kan? Kamu bisa membayangkannya lebih banyak. Sekalian memberikanku kesempatan lebih leluasa berbicara dengan Matilda. Oke, Charlie mengangguk dan setuju. Kalau begitu aku akan pergi kepadamu besok. Oh ya, Jacob berkata dengan sedikit malu. Menantu yang baik. Ayahmu. Aku tidak punya uang. Saya telah mengirim kembali semua uang sisa untuk membeli furnitur. Bisakah kamu membantu ayah memesan meja di Shangri-La besok? Oke, aku akan mengaturnya. Untuk mertuanya, Charlie tidak memiliki niat egois. Dia juga baik pada dirinya sendiri. Jadi Charlie mengirim pesan WeChat ke Ishak, meminta untuk menyiapkan ruang untuk dirinya di Shangri-La besok. Namun, ia juga mengingatkan untuk tidak menyiapkan ruang terbaik. Ishak segera mengatur manajer lobi Shangri-La untuk mengatur ruangan terlebih dahulu. Saat ini, di pusat terpencil, karena lampu padam, Elaine hanya bisa berbaring di kasur kayunya dengan perut kosong, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Segera setelah berbaring, perutnya berbunyi keras. Jennifer yang tidak jauh darinya langsung marah. Hei, kalau perutmu keroncongan lagi, aku akan menggulingkan kamu ke toilet dan tidur di sana. Bab 837. Elaine berbaring di tempat tidur dengan sedih yang sangat.
Dia belum makan sesuap pun selama lebih dari 12 jam. Dan dia telah berdetak berkali-kali. Perutnya sudah lama lapar dan dia bertahan. Dia bisa saja tahan tidak makan atau minum. Tapi bagaimana membuat lapisan tidak keroncongan? Namun, dia tidak berani Jennifer mengecewakan. Bagaimanapun juga, perempuan-perempuan bau ini sangat kejam. Dia berpikir dia bisa menutupi kepalanya agar cepat tertidur. Tapi siapa yang mengira perut yang belum terisi akan bersuara lagi? Jennifer segera berdiri, mendekati Elaine dalam 3 atau 2 langkah, sambil menamparkan wajahnya. Wajah Elaine yang sudah merah dan bengkak, muncul lagi. Ini lebih dari ledakan rasa sakit. Elaine hanya bisa memohon dengan getir. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Karena kehilangan 2 gigi depan, Elaine sekarang tidak bisa berbicara dengan jelas. Lebih sulit untuk mendengarkan dan memahaminya. Jennifer menamparkan wajahnya lagi dan memarahi. Lidahmu terpotong. Tidak dapat berbicara dengan jelas. Bicaralah lebih keras dan lebih jelaslah aku. Elaine buru-buru berkata dengan keras. Aku tidak bermaksud begitu. Maaf. Begitu Elaine berbicara. 2 gigi di depan kosong. Ada air liur yang disemprotkan langsung ke wajah Jennifer tanpa sengaja. Jennifer mengulurkan tangan dan menjambak rambut Elaine dengan marah, menyeretnya dari tempat tidur ke toilet dengan rambutnya yang menarik. Elaine berjuang dan berteriak sepanjang jalan, tapi tidak ada yang bersimpati padanya sama sekali. Sebaliknya, semua orang menonton dengan senang hati. Nyonya Wilson terhuyung-huyung ke pintu toilet, melihat Jennifer menekan Elaine di lantai yang basah dan membungkuk ke kiri dan ke kanan, dan berkata sambil tersenyum, "Jennifer, biarkan dia tidur di toilet malam ini." Jennifer mengangguk, menamparkan Elaine lagi, dan berkata dengan marah, "Jika kamu berani keluar dari toilet malam ini, aku akan menamparmu sampai mati." Wajah Elaine bahkan lebih bengkak, tubuhnya kesakitan dan dia hampir pingsan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya beberapa kali, dan merintih samar, "Aku akan tidur di toilet. Aku tidur di toilet. Tolong jangan pukul saya lagi. Saya akan mati. Tolong." Jennifer tampil dingin dan berkata, "Kamu akan mati. Kamu masih punya banyak waktu. Tunggu saja." Setelah berbicara, dia berdiri dan menendang Elaine lagi sebelum berbalik dan pergi. Wanita tua Wilson tidak pergi, tapi bersandar di kusen pintu toilet, memandang Elaine yang terbaring di lantai dan menangis. Dia mencibir, "Elaine, orang-orang tahu. Kamu anjing yang tidak berbakti. Kamu pikir bisa tinggal di Villa Elite Thompson dan menikmatinya sendiri. Lihat saat ini, kamu belum sempat tidur di Villa Elite Thompson selama 1 malam. Kamu telah jatuh ke sel penjara saat ini. Ini membuktikan bahwa kamu tidak ditakdirkan untuk hidup dalam kemewahan di Villa Elite Thompson." Elaine menangis dan berkata, "Tapi, semua kesalahan di masa lalu adalah kesalahan saya. Saya telah berdetak dan dimarahi. Saya mohon kamu beritahu Jennifer. Jangan pukul saya lagi. Saya benar-benar salah." "Apakah kamu tahu apa yang salah?" Wanita tua Wilson memancarkan dingin. "Kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu? Ketika kamu kuat, kamu akan sombong. Ketika dalam posisi kalah, kamu akan mengemis. Jika Jennifer dan driver lain tidak mendukung saya di sini, kamu akan memanfaatkan situasi dan menyiksaku." Nyonya Wilson dan Elaine sebenarnya adalah tipe orang yang sama. Mereka berdua sangat mengenal kebiasaan satu sama lain. Wanita tua itu tahu betul di dalam hatinya bahwa baik Elaine maupun dirinya sendiri tidak akan bisa menyerah pada seseorang dengan tulus. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka terpaksa karena situasi. Elaine bersedia berlutut pada dirinya sendiri. Dan dia yakin, jika ada kesempatan Elaine akan membalas dendam. Bab 838. Mereka berdua sama. Jika Elaine dalam posisi dirinya, dia akan melakukan hal yang juga kan. Oleh karena itu, Nyonya Wilson tidak bermaksud menunjukkan kebaikan apapun kepada Elaine. Selain itu, ketika dia mengingat pelanggaran yang dia derita di Villa Elite Thompson, dia merasa kesal di hatinya. Dia berkata dengan sinis, "Rasa sakit ini adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Terima saja konsekuensinya. Ini baru hari pertama, kita masih punya 14 hari lagi untuk hidup bersama." Setelah berbicara, Nyonya Wilson menyalakan lampu dingin,
berbalik dan berjalan keluar dari toilet. Elaine duduk sendirian di lantai toilet. Dia lapar dan kedinginan. Dia putus asa dan ingin menangis. Tetapi ketika dia memikirkan Jennifer yang galak, dia segera menutup mulutnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi. Jadi dia memeluk lututnya dan membenamkan wajah di antara kedua kakinya dan menangis dengan sedih. Elaine tidak pernah mengalami pengalaman tragis seperti itu dalam hidupnya. Hari ini, dia menderita lebih banyak dalam sehari daripada gabungan beberapa dekade terakhir. Membayangkan tinggal di sel ini selama 14 hari bersama Nyonya Wilson membuatnya nyaman. Terutama ketika dia berpikir bahwa dia harus menunggu di pusat terpencil tanpa batas waktu. Dia menjadi semakin putus asa. Dia hampir kehabisan air mata. Ketika Elaine menangis di toilet pusat terpencil, Charlie dan ayah mertuanya baru saja kembali ke rumah Villa Elite Thompson. Jacob bersenandung penuh semangat sepanjang jalan, dan kegembiraan di wajahnya melebihi kata-kata. Claire dan Lauren sudah kembali satu langkah di depan mereka. Charlie dan Jacob melangkah ke pintu dan melihat Claire bolak-balik di ruang tamu. Melihat mereka masuk, Claire buru-buru bertanya, "Ayah, Charlie, berapa banyak ruang mahjong yang kalian kunjungi?" Jacob berkata dengan sedikit rasa bersalah, "Saya tidak tahu lagi. Lagi pula, ada banyak. Kami memeriksa satu-satu. Setiap melihat ada aula mahjong, kami berhenti untuk bertanya." Claire bertanya, "Apakah ada hasilnya?" "Tidak," Jacob memegang tangannya dan berkata, "Oh Claire, ibumu sudah sangat tua. Tidak akan terjadi apa-apa. Paling-paling ditipu oleh perusahaan MLM. Kamu tidak perlu begitu khawatir." "Bagaimana aku tidak khawatir?" Claire berkata dengan mata merah. "Bagaimana jika sesuatu terjadi pada ibuku? Dia tidak ada kabar. Hal buruk apapun bisa terjadi. Semakin larut-larut akan semakin berbahaya. Ada banyak berita kehilangan. Sebagian bisa ditemukan. Sebagian besar disebabkan oleh orang jahat, kecelakaan, dan situasi buruk lainnya." Jacob berkata dengan malu, "Bagaimana kamu bisa berpikir itu sangat berbahaya? Apakah ibumu bisa menjadi sasaran orang jahat? Apakah dia punya uang? Dia sudah kehilangan semua uang di tabungannya. Apakah dia cantik? Para pengecut mau berusaha keras dengan risiko ditembak atau dipenjara karena ekonomi ibumu." "Ayah," Claire berkata dengan marah, "Ayah, bagaimana kamu bisa mengatakan itu?" Pada saat ini, Jacob sedang memikirkan Matilda, dan setelah minum sedikit anggur, dia sedikit tidak terkendali, dan dia tidak peduli dengan Elaine. Jadi dia berkata dengan cuek, "Oh, meskipun kata-katanya agak jelek, tapi semuanya benar. Tidak mungkin memperjuangkan uangnya dan tidak mungkin memperkosanya. Bahaya apa yang dia miliki? Lagi pula, kamu sudah tahu temperamen ibumu. Siapa yang berani memprovokasi dia? Dia berteriak keluar jendela di depan kita, dan semua orang di seluruh apartemen tidak berani melawannya. Apakah kamu masih takut dengan kecelakaannya?" Claire terdiam oleh apa yang dikatakan Jacob, dan kemudian sedikit mengangkat hidungnya. Dia bertanya dengan marah, "Ayah, apakah kamu baru saja minum?" Bab 839. Awalnya, Claire tidak mengetahui Jacob minum, tetapi setelah mendekat, dia mencium bau alkohol di tubuhnya, dan dia sangat marah. Ayahnya biasa minum anggur, dan dia tidak keberatan. Tetapi poin utamanya adalah dia dengan jelas mengatakan akan pergi ke ruang mahjong mencari ibunya. Jadi mengapa dia minum-minum? Ini membuktikan bahwa dia tidak pergi mencari ibunya sama sekali, tapi dia pergi minum. Ketika Jacob mendengar Claire bertanya kepadanya tentang minum, dia langsung menutup mulutnya, mundur beberapa langkah, dan menjelaskan dengan panik, "Jangan bicara omong kosong, aku tidak minum." "Kamu yang bicara omong kosong." Claire menghentakkan kakinya dengan marah, "Aku bisa mencium bau alkohol di dirimu. Kamu tidak mencari ibu tadi dan kamu bau alkohol. Pasti minum di jalan." Saat dia mengatakan itu, dia menatap kerah Jacob, memperhatikan ada beberapa noda minyak, dan matanya merah karena marah. "Ibu hilang dan belum ditemukan. Kamu tidak mencarinya, dan kamu pergi makan dan kamu minum." Jacob berkata dengan malu, "Oh, aku benar-benar tidak punya." Claire berkata dengan marah, "Ayah,
Apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Jacob juga tahu tipu muslihatnya. Jadi dia hanya bisa melihat Charlie dan berkata, Charlie yang mengajakku minum. Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru mengedipkan mata pada Charlie. Itu berarti menantu yang baik. Tolong bantu saya. Sebenarnya, Charlie tidak minum setetes pun alkohol. Sedangkan Jacob sedang mabuk. Charlie tahu. Semakin dia mengakui ini adalah idenya, semakin sedikit Claire memercayainya. Benar saja. Claire menghentakkan kakinya dan berkata dengan marah, Ayah, kamu masih menyalahkan Charlie saat ini. Tidak bisakah kamu sedikit jantan? Jacob berkata dengan ekspresi muram. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa aku jelaskan lagi. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat berkata, Oh, saya benar-benar tua. Sudah tidak enak badan meskipun baru pukul 10. Saya akan kembali ke kamar untuk beristirahat. Claire ingin berhenti, tapi Jacob sudah melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Dalam keputusasaan, Claire menatap Charlie lagi dan berkata, Kamu juga. Aku meneleponmu untuk bertanya. Dan kamu bilang kamu sedang mencari ruang mahjong. Tetapi kamu mengajak ayahku makan dan minum. Charlie terbatuk dan berkata, Ayah lapar dan tidak nyaman. Saya tidak bisa menyeret lelaki tua itu untuk berlari bersama saya di sepanjang jalan dengan perut kosong. Jika dia pingsan karena gula darah rendah, mungkin berbahaya. Kalau begitu jangan berbohong padaku. Katakan yang sebenarnya dan katakan padaku bahwa kalian berdua sedang makan. Charlie tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia merasa bahwa masalah ini tidak terselesaikan dengan baik. Kuncinya adalah dia tidak berpikir bahwa Claire akan mengetahui Jacob minum. Jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan makan atmosfer ini. Jadi dia hanya bisa dengan tulus meminta maaf. Maaf, istriku. Saya tidak memikirkan masalah ini. Ayah yang menyuruhku untuk tidak memberitahu saat itu. Jadi saya tidak bisa jujur di telepon. Ketika dia mengatakan ini, Charlie tidak bersalah sama sekali. Dia melemparkan tanggung jawab, karena lelaki tua itu sudah tidak ada di sini. Tentu saja yang paling cocok adalah melempar tanggung jawabnya. Claire juga percaya apa yang dikatakan Charlie. Berpikir bahwa itu pasti ide ayahnya. Dan Charlie terpaksa berada di sisinya. Jadi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia sedikit lega, dia masih merasa sedih. Dia menghela napas dengan lemah. Dan berkata dengan sedikit emosi, Charlie, ibuku hilang. Ayahku tidak peduli. Begitu juga kamu. Di mana hatimu? Membiarkan aku mencari sendirian. Jika sesuatu terjadi pada ibu, bagaimana aku menjalani sisa hidupku? Aku mungkin tidak akan memaafkan diriku sendiri sampai aku mati. Charlie buru-buru menghibur dan berkata, jangan terlalu menyarankan. Ibu pasti tidak akan mengalami kecelakaan. Bab 840. Claire tidak menghiraukan sama sekali. Dia mengubah tangannya dan berkata, lupakan saja. Saya tidak ingin membicarakan ini lagi. Aku kembali ke kamarku ingin menenangkan diri. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menaiki tangga. Melihat sosoknya menghilang di sudut tangga, Charlie tidak bisa menahan napas. Rupanya Elaine sangat sulit untuk diatasi. Tidak bisa membunuh dan tidak bisa membiarkan menguap. Setelah dia cukup menderita, dia masih harus kembali. Namun, sangat merepotkan membiarkannya kembali. Bagaimana dia bisa menutup mulut dan tidak berbicara kosong? Petunjuk psikologis tidak dapat diandalkan, karena efek samping dari hipnotis adalah begitu orang tersebut mulai mengikuti perintahnya, kesadarannya akan hilang. Sama seperti Qian, dia memberi perintah agar dia makan setiap jam. Saat dia makan karena mengikuti perintah psikologisnya, pada saat itu dia benar-benar melupakan dirinya sendiri dan hanya memikirkan makan. Dalam pikirannya saat itu semakin banyak dia makan, dia akan lebih baik. Namun, begitu dia kenyang dan saran psikologis selesai, dia akan kembali sadar. Dan setelah sadar, dia kembali menjadi Qian yang semula. Jadi ini sangat mengarahkan jika dia menghipnotis Elaine untuk tidak berbicara kosong. Dia harus memastikan saran psikologis itu harus selalu ada setiap saat. Dalam hal ini, Elaine bukan lagi Elaine. Dia mungkin menjadi orang gila, atau orang yang tidak memiliki kesadaran diri sama sekali.
Oleh karena itu, dia ingin membuat Elaine diam dan tidak mengatakan apa-apa tentang kartu bank yang dimilikinya. Masalah teknis ini benar-benar membingungkan. Setelah Claire pergi, hanya Charlie dan Lorin yang tersisa di ruang tamu yang besar. Lorin telah menunggu kesempatan untuk berduaan dengan Charlie, dan akhirnya tiba saatnya. Dia berkata kepadanya, "Charlie, jangan marah dulu." Dia tidak bermaksud marah. Bibinya menghilang. Dia benar-benar khawatir. Charlie mengangguk dan berkata, "Aku tahu. Aku tidak akan marah padanya. Tapi dia juga adalah istriku." Mendengar ini, jejak saya melintas di mata indah Lorin. Dia mengerti bahwa Claire dan Charlie hanyalah menjalani pernikahan palsu. Mengapa Charlie begitu tulus menyayanginya? Apakah dia tidak tahu bahwa ini hanya permainan? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa merasa sedikit tersesat. Dalam hal penampilan, dia tidak jauh lebih buruk dari Claire. Dalam hal kekayaan bersih, dia juga anak dari keluarga Thomas di Eastcliff. Jauh lebih baik daripada latar belakang Claire. Apalagi dia sudah menyatakan rasa cintanya, bahwa dia sangat mencintai Charlie. Dia sangat berharap bisa bersamanya. Tapi mengapa dia masih melindungi wanita yang tidak mencintainya? Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada Charlie dengan wajah kesal. "Charlie, kamu harus tahu bagaimana perasaanku kamu. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki perasaan untukku sama sekali?" Begitu Charlie mendengar apa yang Lorin katakan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit besar di kepalanya, dan berkata, "Lorin, kamu adalah sahabat Claire, dan Claire adalah istriku. Jadi tentu saja, sama seperti terhadap Claire, aku akan memerhatikanmu juga. Jadilah teman yang baik. Ada banyak pria baik di dunia ini. Kamu tidak perlu memikirkanku. Aku sudah menikah." Mata Lorin memerah, dan air mata sudah menggenang di matanya. Dia menyeka air matanya dan berkata, "Yang kamu nikahi bukanlah pernikahan yang sama sekali, tetapi hanya sebuah adegan. Adegan ini telah dimainkan selama lebih dari 3 tahun. Cepat atau lambat, itu akan menjadi drama. Apa yang akan kamu lakukan saat itu? Apakah kamu berdiri di atas panggung sendirian dan terus tampil?" Charlie memandang, tersenyum kecil, mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya, tetapi berkata dengan ekspresi yang sangat tegas, "Percayalah, adegan ini tidak akan pernah berakhir." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.